demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik pada program guru penggerak angkatan ke-7. Perkenalkan, saya Sri Gusmayanti SPD dari TK Lila Kota Pekanbaru. Saya Husnanis Basra dari SMP Negeri 42 Pekanbaru. Saya Elvi Samsuryeti dari SMK Negeri 4 Kota Pekanbaru. Berikut ini praktek coaching yang kami lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Elvi. Waalaikumsalam Bu Nini. Apa kabar Bu Elvi pagi hari ini? Alhamdulillah baik Bu Nini. Alhamdulillah sehat juga. Nah, kalau Bu Nini bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Elvi. Alhamdulillah. Pagi ini Bu Elvi mau melakukan praktik coaching ya Bu Elvi dengan Ibu Sri. Iya Bu Nini, hari ini saya akan melakukan percakapan coaching nih dengan Ibu Sri. Boleh nggak Bu Elvi saya menanyakan beberapa hal kepada Bu Elvi sebelum melakukan praktik coaching? Boleh Bu Nini, silakan Bu Nini. Oke. Kira-kira bagaimana rubrik penilaian praktik coaching yang akan Ibu Elvi lakukan nanti bersama Ibu Sri? Iya Bu Nini. Nanti rubrik penilaian coaching, percakapan coaching saya dengan Ibu Sri, saya akan menggunakan indikator alur percakapan Tirta Bu Nini. Jadi nanti alur percakapan Tirta itu nanti mencakup ada T-nya itu tujuan, I-nya itu identifikasi, R-nya itu nanti ada rencana aksi, dan terakhir yang keempat T-nya itu adalah tanggung jawab. Begitu Bu Nini. Begitu ya Bu. Baiklah Bu Elvi, kemudian kompetensi apa yang ingin Bu Elvi kembangkan nanti pada saat praktik coaching bersama Bu Sri? Baiklah Bu Nini, saya akan berusaha mengembangkan ketiga kompetensi coaching pada percakapan coaching saya nanti dengan Bu Sri ya Bu Nini. Yang pertama saya mencoba kompetensi akan saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh, di mana saya memperhatikan coachee sepenuhnya. Kemudian yang kedua saya berusaha untuk menjadi pendengar aktif. Dalam arti kata saya berusaha nanti sebagai coach itu bagaimana saya menyimak dan mendengar semua jawaban dari coach saya tanpa memotong percakapannya sebelum coach tersebut selesai menyampaikan perkataannya Bu Nini. Kemudian dengan menyimak aktif ini saya juga nanti berusaha memberikan respon pada saat coach melakukan percakapan atau mengeluarkan pendapatnya dengan memberikan respon seperti adanya anggukan mungkin atau seperti kata-kata respon seperti ya atau ok atau baiklah dan lain-lain gitu Bu Nini. Kemudian kompetensi yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagaimana saya sebagai coach mampu untuk mengajukan pertanyaan yang terbuka, yang mendalam berdasarkan kata-kata kunci yang saya simak tadi, sehingga dengan pertanyaan terbuka yang saya ajukan kepada coach saya tersebut Bu Nini bisa membuat coach tersebut terbuka pikirannya atau berpikir kritis sehingga menemukan ide-ide atau solusi-solusi dari permasalahan yang disampaikan coach saya pada percakapan coach nanti Bu Nini. Seperti itu Bu Nini. Itu ya Bu. Jadi Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi coaching tersebut ya Bu. Kemudian yang mana kompetensi yang ingin nanti diobservasi Bu? Spesifiknya itu Ibu kompetensi yang mana yang ingin diobservasi? Saya nanti ingin diobservasi spesifiknya di kompetensi coaching yang mengajukan pertanyaan berbobot Bu Nini. Oh, jadi dari ketiga kompetensi tersebut, Bu Elvi ingin saya sebagai pengamat mengobservasi secara spesifik bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira menurut Bu Elvi, apa indikator ketercapaian dari mengajukan pertanyaan berbobot ini Bu Elvi? Nanti bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan terbuka ya, ini pertanyaan yang mendalam yang bisa membuat coach tersebut berpikir kritis sehingga menimbulkan ide-ide atau solusi dari coach tersebut sendiri terhadap permasalahan yang disampaikan oleh coach tersebut Bu Nini gitu.
Berarti Bu Elvi mau mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu, agar nanti bisa membuka pertanyaan terbuka bagi koci sehingga mereka koci menemukan apa solusi dari permasalahan mereka. Iya, benar. Kalau begitu boleh nggak Bu saya minta izin untuk mengobservasi nanti kegiatan coaching yang Ibu lakukan bersama Bu Sri? Silakan, boleh Bu Nini. Oke, terima kasih Bu Elvi atas kesediaan yang diberikan untuk saya mengamati praktik coaching yang Ibu Elvi lakukan bersama Bu Sri. Terima kasih Bu Nini. Oke Bu Elvi, silakan dilanjutkan praktik coachingnya bersama Bu Sri. Ya, terima kasih Bu Nini. Saya panggilkan dulu Bu Sri-nya ya, Bu silakan Nini. Bu. Ya, silakan Bu Sri. Ya. Bu Sri, perkenalkan nih Bu Nini, observer dari penerapan kopi. Ya. Silakan Bu, lakukan praktik coachingnya. Baik, terima kasih. Ini Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Elvi. Wah, ngomong-ngomong nih, udah lama kita nggak berjumpa seperti ini ya Bu Sri. Iya Bu Elvi, akhir-akhir ini saya sibuk sekali, jadi jarang nih ketemu Bu Elvi. Nah, apa kabarnya nih hari ini Bu Sri? Alhamdulillah hari ini saya sehat Bu Elvi. Bu Elvi gimana nih kabarnya? Alhamdulillah juga sehat Bu Sri. Nah, ngomong-ngomong apa nih yang akan kita bicarakan hari ini Bu Sri? Kalau begini Bu Elvi, saya ini lagi pusing nih Bu Elvi. Yang kebetulan pada saat ini nih saya sudah menjadi kepala sekolah di TK saya. Nah, sebelumnya kan kami bergaul sebagai sesama rekan sejawat nih. Nah, pada saat ini kan saya sudah menjadi seorang pemimpin nih, pemimpin sekolah dan pemimpin guru-guru juga. Jadi mungkin ada hal-hal yang harus saya hadapi, yaitu masalah guru-guru nih. Nah, jadi saya lagi pusing nih dengan guru-guru saya yang bermasalah ini Bu Elvi. Wah, mantap ya Bu Sri sekarang. Nah, masalah apa nih Bu Sri dengan guru-guru di sekolah Bu Sri? Begini Bu Elvi, nah di sekolah saya kan ada beberapa guru nih, ada 7 orang sih gurunya. Namun di antara mereka itu ada guru-guru yang senior yang sudah lama sekali mengajar, ada yang 17 tahun, ada yang 15 tahun, dan juga kan di sana ada guru-guru yang baru juga yang bisa dikatakan junior lah. Nah, jadi mereka ini susah sekali untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat, begitu Bu Elvi. Wah, ternyata guru-guru senior di sekolah Bu Sri udah lama juga ya mengajarnya. Nah, dari percakapan kita ini hari ini apa nih harapannya Bu Sri yang bisa Bu Sri dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan ini saya inginnya Bu mendapatkan solusi dari permasalahan saya, di mana nantinya guru yang senior di sekolah saya itu mampu berkolaborasi dengan rekan sejawatnya itu guru-guru junior, sehingga nantinya prestasi di sekolah saya nanti dapat meningkat Bu Elvi, karena selama ini prestasi di sekolah kami agak menurun karena kurangnya kolaborasi antar sesama guru, gitu Bu Elvi. Jadi akhir-akhir ini prestasi di sekolah Bu Sri menurun ya. Faktor penyebabnya karena kurangnya kolaborasi antara guru-guru di sekolah Bu Sri. Nah, apa nih menurut pengamatan Bu Sri yang menyebabkan kurangnya kolaborasi antara guru-guru yang di sekolah Bu Sri tersebut? Apa ya Bu Elvi ya, kalau saya lihat sih guru-guru yang senior ini mungkin merasa ego ya Bu Elvi ya, karena ini loh saya yang paling lama loh, senior loh, jadi mereka merasa ego dan tidak mau misalnya diperintah oleh guru-guru yang lama. Padahal kan dalam kolaborasi ini tidak ada yang namanya perintah dan diperintah sebenarnya Bu Elvi ya. Di sini ada kolaborasi, dan lagi merasa tidak mampu menguasai IT, sehingga dalam kolaborasi yang menggunakan IT itu mereka tidak mau. Dan lagi mungkin dalam segi kesenian seperti menari, senam, mereka merasa tidak mampu, dan mereka tidak mau kolaborasi dengan guru-guru yang junior gitu Bu Elvi. Baiklah Bu Sri, berarti
kurangnya kolaborasi dari guru-guru di sekolah Bu Sri ya, berarti antara guru senior dan junior ini, karena guru senior merasa lebih ego ya, rasa karena mungkin nih aku nih sudah lama ya ngajar di sini, sudah banyak pengalaman, ibaratnya sudah banyak asam garamnya dalam mengajar gitu ya Bu Sri ya. Iya, betul sekali Bu Elvi. Nah, kalau Bu Sri melihat dari sisi positifnya nih guru-guru senior ini, kira-kira ada nggak kualitas yang bisa diandalkan untuk sebagai modal mereka berkolaborasi gitu Bu Sri? Apa ya Bu Elvi ya? Sepertinya dalam segi mengajar, nih kalau dalam segi mengajar nih guru-guru senior saya nih bagus sekali Bu Elvi, istilahnya tidak diragukan lagi kemampuan mereka mengajar di kelas. Artinya menurut saya sih mereka ini mampu berkolaborasi dengan peserta didik, mampu menuntun. Kan kalau mereka tidak mampu menuntun kan mereka istilahnya dalam pembelajaran mereka tidak menguasai, namun ini mereka menguasai. Nah menurut saya mungkin itu sudah menjadi modal mereka sebagai guru dalam berkolaborasi. Begitu Bu Elvi menurut saya Bu Elvi. Nah, berarti kualitas yang bisa diambil ya dari guru-guru senior dari sekolah Bu Sri ini adalah kemampuan menuntun mereka ya Bu Sri dalam mengajar, begitu ya Bu Sri ya? Iya, betul sekali Bu Elvi. Nah, apa nih kira-kira yang bisa Bu Sri lakukan nih terhadap guru-guru tadi Bu Sri, terutama untuk mengetahui bagaimana nih sih guru-guru senior tadi ya dari sisi positif mereka nih dalam kualitas menuntunnya agar bisa mampu berkolaborasi lagi nih dengan guru-guru yang lainnya. Apa ya Bu Elvi ya? Sepertinya saya ingin mengajak guru-guru ini ngobrol dari hati ke hati, di mana nantinya saya menanamkan kepada mereka bagaimana mereka mampu tadi menuntun anak-anak. Di mana dalam pembelajaran ini kemampuan menuntun mereka itu tidak diragukan lagi, dan saya nanti akan menanamkan kepada guru bahwa menuntun anak-anak itu mereka sudah bagus, dan bagaimana lebih bagusnya lagi mereka mampu menuntun guru-guru yang baru tadi untuk berkolaborasi dalam segala hal, begitu Bu Elvi. Wah, bagus juga tuh Bu Sri, berarti mengajak guru-guru tadi untuk ngobrol langsung ya dengan Bu Sri gitu. Nah kira-kira apa nih yang pengen Bu Sri obrolin nih dengan guru tersebut gitu? Kalau saya sih pinginnya Bu Elvi ngobrolnya santai dengan mereka, istilahnya ngobrol tuh tanpa batas, nggak ada nih, oh ini pas sekolah nih, oh ini guru nih, istilahnya saya ngobrol layaknya seperti teman. Mungkin bisa juga saya percakapan ini saya lakukan berdasarkan percakapan coaching nih Bu Elvi, dimana nantinya saya menggali lagi nih potensi-potensi dari guru-guru senior saya, dimana nantinya kompetensi mereka ini bisa dijadikan modal mereka untuk berkolaborasi dengan guru-guru junior. Begitu mungkin Bu Elvi menurut saya. Wah, berarti Bu Sri pengennya ngobrolnya santai ya Bu Sri, berarti biar nampak nih kalau kita ngajak guru-guru kita ngobrol santai mungkin menghilangkan rasa ketegangan antara guru-guru dengan antara bawahan sama atasan begitu ya Bu Sri. Nah, harapan Bu Sri setelah ngajak guru-guru ini ngobrol secara santai dari hati ke hati ya Bu Sri, apa nih harapan Bu Sri setelah itu gitu? Nanti setelah dari obrolan itu saya berharapnya nih Bu Elvi, guru-guru saya itu bisa berkolaborasi dengan baik antar rekan sejawat, di mana nantinya salah satu dari mereka tidak mengedepankan ego dan tidak ada lagi kata-kata bahwa saya bukan bidangnya, bahwa saya tidak mau diperintah karena saya adalah guru yang lama, tidak ingin diperintah oleh junior. Jadi saya tidak ingin nantinya ada kata-kata seperti itu lagi dari guru tersebut, di mana nantinya harapan terbesar saya mereka mampu berkolaborasi satu dengan lain. Itu harapan saya Bu Elvi. Iya Bu Sri, berarti harapan Bu Sri setelah mengajak nih beberapa rekan guru, terutama guru senior tadi ya, berbicara dari hati ke hati, ngobrol santai, bisa menimbulkan rasa berkolaborasi ya dari guru-guru tersebut, begitu ya Bu Sri? Iya betul sekali nih Bu Elvi.
Oke Bu Sri, dari strategi yang Bu Sri utarakan tadi ya, mengajak ngobrol, ada lagi nggak strategi lain yang akan Bu Sri lakukan nih untuk agar guru-guru Bu Sri ini mau berkolaborasi gitu, tidak ada lagi membedakan mana guru senior maupun yang junior gitu? Mungkin strategi lainnya Bu Elvi ini mungkin nantinya saya akan membuat suatu perlombaan berkelompok di mana nantinya guru-guru ini mau tidak mau harus berkolaborasi ya agar mencapai prestasi yang mereka inginkan bersama. Itu sih ingin saya Bu Elvi. Iya Bu Sri, ide yang bagus juga tuh Bu Sri. Nah, dari dua strategi yang Bu Sri sampaikan tadi, yang pertama mengajak guru-guru ngobrol santai, kemudian mungkin melakukan perlombaan dengan menggabungkan antara guru senior dan junior nih. Nah, kira-kira rencana mana nih yang mau Bu Sri lakukan terlebih dahulu nih? Kalau saya pinginnya sih yang pertama Bu Elvi menanamkan dulu rasa persaudaraan antara mereka. Saya ingin mengajak mereka ngobrol santai dulu sehingga nantinya saya menanamkan nilai-nilai kolaborasi kepada mereka sehingga tidak ada lagi perbedaan antara mereka, tidak ada lagi guru senior, guru junior, tidak ada lagi saya tidak pandai ini, tidak pandai ini. Nah begitu Bu Elvi, mungkin yang pertama saya lakukan mengajak ngobrol santai guru-guru dulu Bu Elvi. Kapan nih kira-kira Bu Sri melakukan rencana ngobrol-ngobrol tadi sama guru-guru tersebut? Mudah-mudahan besok pagi saya langsung action Bu Elvi. Kebetulan saya lihat jadwal saya besok itu saya kosong, tidak ada rapat dan kegiatan lainnya, sehingga besok itu saya bisa langsung action dengan strategi saya yang saya lakukan tadi Bu Elvi kepada guru-guru. Jadi saya bisa memanggil mereka satu persatu dan mengajak mereka ngobrol santai gitu Bu Elvi. Wah mantap nih Bu Sri, besok langsung action ya untuk solusi yang disampaikan tadi. Nggak sabar saya nih dengar cerita Bu Sri setelah ini gitu. Nah dari tadi kita bincang-bincang dari tadi nih Bu Sri, apa kira-kira yang bisa Bu Sri dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Alhamdulillah Bu Elvi, saya bisa dapat solusi nih yang tadinya saya tuh rasanya itu tuh masalah paling berat dalam hidup saya gitu, mengatasi guru-guru. Namun setelah percakapan kita tadi ini, alhamdulillah saya pun tidak menyangka menemukan strategi maupun solusi dari permasalahan saya hadapi. Begitu Bu Elvi. Alhamdulillah ya Bu Sri. Nah, kalau perasaan Bu Sri nih setelah perbincangan kita hari ini? Alhamdulillah Bu Elvi, saya sangat lega sekali nih. Jadi plong nih Bu Elvi, yang tadinya rasanya nyesat di dada saya sekarang nih plong. Pusing saya juga hilang nih, semua permasalahan saya bisa selesai. Jadi senang banget saya Bu Elvi atas pembicaraan kita yang hari ini Bu Elvi. Alhamdulillah ya Bu Sri. Semoga rencana baik Bu Sri ya, mulai besok itu akan melakukan pendekatan misalnya ya, berbicara santai dengan rekan-rekan guru Bu Sri, terutama yang senior tadi. Mudah-mudahan lancar ya Bu Sri. Dan dimudahkan sehingga tujuan baik Bu Sri tadi agar kolaborasi siswa Bu Sri bisa tercapai sesuai harapan Bu Sri tadi ya. Alhamdulillah, amin Bu Elvi, semoga saja sesuai dengan saya harapkan Bu Elvi. Amin. Wah nggak terasa udah sore nih Bu Sri. Kira-kira ada lagi yang mau Ibu Sri sampaikan untuk yang kita bincangkan hari ini? Kalau untuk hari ini cukup sekian saja Bu Elvi. Terima kasih nih atas waktunya sudah menemani saya ngobrol-ngobrol hari ini. Sama-sama Bu Sri, mudah-mudahan kita lain waktu bisa jumpa lagi ya Bu Sri ya. Kalau nggak ada lagi yang mau dibicarakan, saya pamit mau pulang dulu ya Bu Sri ya, karena kayaknya udah dijemput suami saya tuh. Iya Bu Elvi, baik Bu Elvi, sampai ketemu lagi ya Bu Elvi. Baiklah, saya pamit dulu ya Bu Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Elvi. Alhamdulillah Bu Elvi, praktik coaching Bu Elvi bersama Ibu Sri telah selesai dilakukan. Kemudian saya juga masih ada nih yang ingin diajukan setelah pengamatan saya terhadap praktik coaching Bu Elvi tadi. Boleh Bu Elvi saya mengajukan beberapa pertanyaan lagi? Ya boleh Bu Nini, silahkan Bu Nini. Oke. Setelah melakukan praktik coaching tadi Bu Elvi, kira-kira
apa yang sudah Bu Elvi lakukan sehingga indikator kompetensi yang diobservasi tadi tercapai? Dari percakapan coaching saya dengan Ibu Sri tadi, Bu Nini, indikator pencapaian percakapan coaching saya tadi saya sudah menggunakan alur Tirta ya, percakapan coaching alur Tirta, di mana tadi sudah ada tujuan Bu Nini, kemudian ada identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawabnya juga gitu. Kemudian tadi saya juga sudah berusaha untuk mengajukan pertanyaan berbobot, pertanyaan yang terbuka, sesuai dengan kata-kata kunci yang saya simak dari mendengar aktif dari coach saya tadi, Bu Nini, sehingga dari percakapan coaching tadi, Bu Nini, coachnya sudah mampu mengeluarkan ide-ide atau solusi-solusi dari pemecahan permasalahan yang disampaikan coach tersebut, Bu Nini. Gitu ya Bu. Ini memang dari pengamatan saya tadi ini sudah centang semua nih Bu Elvi. Semua alur Tirta sudah berhasil Bu Elvi munculkan tadi, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot juga sehingga menggiring coach mendapatkan solusi untuk permasalahannya sendiri. Kemudian untuk pertemuan berikutnya dari coaching tadi kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Elvi kembangkan? Untuk percakapan coaching berikutnya, saya ingin mengembangkan kompetensi coaching menjadi pendengar aktif, Bu Nini. Jadi saya lebih ingin meningkatkan lagi bagaimana saya bisa menjadi pendengar aktif pada saat percakapan coaching, sehingga dengan mendengarkan aktif saya lebih mampu lagi memberikan pertanyaan-pertanyaan lebih berbobot lagi tentunya, Bu Nini, seperti itu. Begitu ya Bu Elvi. Berarti untuk seterusnya mungkin Bu Elvi ingin lagi yang sebagai pendengar aktif. Jadi kita kalau bisa memang harus menguasai ketiga kompetensi ini ya Bu Elvi. Iya, Baiklah Bu betul. Elvi, alhamdulillah itu saja yang bisa saya tanyakan untuk kesempatan ini. Terima kasih Bu Elvi atas waktunya. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Nini telah mengobserver atau mengamati percakapan coaching saya hari ini. Sama-sama Bu Elvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Elvi. Apa kabarnya nih hari ini Bu Sri? Alhamdulillah sehat Bu Elvi dan masih semangat nih saya pagi-pagi. Oh ya Bu Elvi, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah juga sehat Bu Sri. Mudah-mudahan kita tetap selalu semangat ya Bu Sri mengawali hari-hari kita. Amin. Hari ini Bu Sri ada percakapan coaching ya dengan Ibu siapa ya Bu Sri? Iya, alhamdulillah saya hari ini ada percakapan coaching dengan Bu Nini, Bu Elvi. Berarti Bu Sri akan melakukan percakapan coachingnya Ibu Nini ya Bu Sri? Ya, betul sekali Bu Elvi. Oke Bu Sri. Nah sebelum Ibu Sri melakukan percakapan coaching dengan Bu Nini sebagai pengamat atau observer, bolehlah ya saya mengajukan beberapa pertanyaan dulu sebentar. Oh boleh banget Bu Elvi, silahkan Bu Elvi. Oke Bu Sri. Nah yang pertama nih, ketika nanti Bu Sri melakukan percakapan coaching ya dengan Bu Nini, bagaimana ya rubrik penilaian percakapan coaching yang akan Bu Sri lakukan? Nah, nantinya saya akan melakukan percakapan coaching dengan coach saya Bu Nini. Nah, adapun rubrik penilaian yang akan saya lakukan adalah saya akan melakukan coaching menggunakan alur percakapan Tirta, yaitu yang pertama ada tujuan, di mana nantinya saya akan mengarahkan coach saya agar mampu mengungkapkan tujuan dari percakapan kami. Kemudian ada identifikasi juga apa dan bagaimana masalah yang terjadi kepada coach saya. Kemudian ada rencana aksi, saya nantinya mampu memunculkan ide-ide kreatif dari coach saya dalam menyampaikan strategi yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah. Dan yang keempat ada tanggung jawab, itu bagaimana komitmen coach saya nanti dalam melaksanakan rencana aksi yang sudah disampaikan. Ya begitu Bu Elvi. Baiklah Bu Sri, berarti rubrik penilaian percakapan coaching yang akan Ibu Sri lakukan nanti berpusatnya pada percakapan coaching alur Tirta ya Bu Sri ya? Ya betul sekali Bu Elvi. Baiklah Bu Sri, kemudian nanti ya kompetensi coaching mana nih akan Bu Sri kembangkan pada percakapan coaching dengan Bu Nini nanti Bu Sri?
Nah, pada percakapan coaching nanti saya akan mengembangkan ada 3 kompetensi Bu Elvi. Yang pertama adalah kehadiran penuh, di mana saya menghadirkan diri saya secara penuh dalam percakapan nanti. Yang kedua adalah mendengarkan aktif, di mana nantinya saya akan mendengarkan segala cerita dari coach saya dengan memberikan tanggapan-tanggapan yang positif kepada coach saya. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga nantinya saya mampu menggali potensi-potensi coach saya. Begitu Elvi. Baiklah Bu Sri. Nah, dari ketiga kompetensi coaching yang ingin Bu Sri kembangkan pada percakapan coaching nanti itu ya. Nah, kompetensi mana yang ingin secara spesifik ingin diobservasi oleh saya sebagai pengamat atau observer Bu Sri? Baiklah Bu Elvi, yang ingin spesifik diobservasi pada kali ini sepertinya kehadiran penuh Bu Elvi pada saat coaching nanti. Jadi Bu Sri ingin nanti pada percakapan coaching itu kompetensi yang ingin diobservasi lebih spesifik itu adalah kehadiran penuh ya Bu Sri. Ya, betul sekali Bu Elvi. Kemudian untuk indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu Sri inginkan tadi seperti apa ya Bu Sri? Kalau indikator pencapaiannya nantinya kehadiran penuh, saya sebagai coach mampu menghadirkan diri saya sepenuhnya nih. Artinya nanti pada saat coaching saya tidak melakukan kegiatan apa-apa maupun membuka HP ataupun ada kegiatan yang lainnya, sehingga secara penuh saya hadir untuk mendengarkan segala permasalahan yang dihadapi oleh coach saya, sehingga nantinya dia merasa tidak terabaikan oleh saya. Begitu Bu Elvi. Baiklah Bu Sri. Jadi indikator ketercapaian coach Bu Sri mampu berkehadiran penuh atau hadir sepenuhnya ya Bu Sri memperhatikan coach dalam percakapan coaching nantinya. Begitu ya Bu Sri ya? Iya, betul sekali Bu Elvi. Baiklah Bu Sri, cukup itu saja pertanyaannya Bu Sri. Silakan dimulai percakapan coachingnya Bu Sri dengan Baik. Bu Nini. Baik, terima kasih Bu Elvi. Sama-sama Bu Sri. Setelah Bu ini kita akan melakukan coaching hari ini. Assalamualaikum Bu Nini. Waalaikumsalam Bu Sri. Bagaimana nih kabar Bu Nini hari ini? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Bu Sri sendiri gimana? Alhamdulillah saya sehat juga Bu Nini, dan semangat nih apalagi ketemu Bu Nini nih pagi ini yang senyumnya berkah nih pagi-pagi nih Bu Nini ya. Oh ya, tadi Bu Nini menelpon saya nih. Ada apa ya Bu Nini? Ada yang ingin dibicarakan dengan saya? Iya, ini Bu, saya ini lagi ada keresahan nih Bu terhadap murid-murid saya yang kalau pada pertengahan pembelajaran itu ribut, gaduh, malah pokoknya rame gitu kelas tidurnya Bu. Baiklah, berarti di kelas Ibu ini siswa nggak fokus ya Bu Nini ya? Iya Bu. Nah, dari pembicaraan kita siang ini nih, apa nih yang ingin Bu Nini bicarakan, tujuan dari pembicaraan kita pada hari ini Bu? Saya ingin membicarakan tentang murid saya yang ribut ini Bu. Kalau pada pertengahan pembelajaran lebih kurang 20 menit mereka ribut, gaduh, rame. Jadi membahas itu Bu. Baiklah, jadi permasalahan Bu Nini pada hari ini yaitu siswa yang sering gaduh di kelas ya pada saat tengah-tengah pembelajaran, sehingga mungkin Bu Nini kurang konsentrasi karena melihat siswa-siswa tidak fokus dalam pembelajaran Bu Nini ya. Nah, dari pembicaraan kita ini apa nih yang ingin Bu Nini harapkan? Dari pembicaraan kita nanti Bu, tentunya saya ingin mengharapkan saya menemukan ide atau solusi untuk permasalahan saya ini Bu, sehingga murid-murid saya ini besok fokus dalam pembelajaran, kemudian tercapai tujuan pembelajaran saya Bu. Baiklah, berarti Bu Nini mengharapkan siswa Ibu ini fokus, kemudian tidak gaduh ya dalam pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran mampu dicapai. Nah, kalau boleh saya tahu yang membuat anak-anak ini tidak fokus dalam pembelajaran ini apa ya Bu Nini? Saya rasa mungkin karena anak-anak ini bosan mungkin belajar matematika.
Karena kalau matematika itu kan dalam mindset anak-anak ini, matematika itu sulit gitu Bu. Kemudian saya pun mengajar banyak memberikan soal-soal latihan kepada anak, jadi agak monoton gitu, mungkin anak-anak itu merasa bosan Bu. Baik Bu Nini, tadi Bu Nini sudah menyampaikan bahwa menurut Bu Nini pembelajaran matematika itu bagi siswa mungkin membosankan. Nah, kira-kira Ibu tahu dari mana bahwa siswa itu menurut mereka pembelajaran matematika itu membosankan Bu Nini? Dari pembelajaran akhir-akhir ini Bu, misalnya saya sedang memberikan pembelajaran pada murid, kemudian kira-kira 20 menit atau 30 menit setelah pembelajaran itu selesai, murid-murid ini tidak fokus lagi nampak untuk belajar Bu. Mereka tidak lagi mendengarkan saya. Terkadang mereka meribut, gaduh, bermain-main, malah pindah-pindah duduk dan sebagainya, begitu Bu. Baik Bu Nini, jadi saat Bu Nini mengajar ini di tengah-tengah pembelajaran mungkin siswa-siswa sudah tidak fokus lagi ya Bu Nini ya. Nah, selama ini pembelajaran seperti apa yang Ibu lakukan pada siswa dalam pembelajaran matematika ini Bu Nini? Biasanya pembelajaran yang saya lakukan, terkadang saya ada juga melakukan diskusi bersama siswa. Kemudian saya juga ada menggunakan media-media pembelajaran seperti PowerPoint, tapi hanya berupa tulisan-tulisan aja Bu. Baik, berarti melalui media PowerPoint ya. Dan selain itu pembelajaran seperti apa lagi nih yang pernah Bu Nini lakukan ini? Kemudian dalam pembelajaran itu saya menggunakan LKPD yang dalamnya berisi materi-materi singkat, kemudian ada soal-soal latihan Bu. Dan buku pegangan yang digunakan adalah buku dari Kemdikbud. Baik Bu Nini, jadi pembelajaran yang sudah pernah Ibu lakukan ini menggunakan PowerPoint yang hanya tulisan saja, kemudian menggunakan LKPD ya Bu Nini ya. Nah, kira-kira menurut Bu Nini nih strategi apa nih yang bisa membuat siswa itu fokus dalam pembelajaran matematika nih Bu Nini? Kalau saya pikir-pikir dan ada juga saya lihat teman saya Bu, sepertinya menggunakan ice breaking Bu. Jadi pada awal pembelajaran saya bisa menggunakan ice breaking, atau pada saat-saat murid tersebut sudah tidak fokus, saya akan menggunakan ice breaking sehingga murid itu kembali fokus untuk mempelajari pelajaran yang saya berikan pada murid tersebut. Baik, bagus sekali tuh ya Bu Nini ya, melalui ice breaking untuk membuat murid-murid fokus di tengah-tengah pembelajaran Bu Nini ya. Nah, kira-kira ada lagi nggak nih Bu Nini strategi yang akan Bu Nini lakukan nih? Bisa juga saya menggunakan video-video pembelajaran Bu, video-video pembelajaran sehingga murid-murid tersebut tertarik perhatiannya dengan pembelajaran yang saya berikan, sehingga dia mendengar dan sekaligus melihat di video-video yang saya berikan. Jadi saya berharap murid-murid fokus dengan video pembelajaran yang akan saya berikan nanti. Wah, strategi yang mantap nih Bu Nini nih, video pembelajaran ya, sehingga muridnya diharapkan fokus ya dalam pembelajaran matematika ini. Nah, selain dua strategi tersebut, ada lagi nggak ini kira-kira strategi yang akan Bu Nini jalankan nih? Mungkin untuk tahap ini dua strategi itu aja dulu Bu yang saya rencanakan. Baik, kemudian dari dua strategi tadi ada ice breaking, ada juga video pembelajaran. Kira-kira yang mana nih yang akan Ibu terapkan dalam pembelajaran matematika? Saya akan mencoba untuk menerapkan keduanya Bu, karena menurut saya kedua-duanya itu penting untuk menarik perhatian siswa sehingga dia fokus untuk belajar dalam pembelajaran yang saya berikan. Kemudian yang ice breaking ini nanti Bu saya akan berikan di awal pembelajaran, atau nanti saya selingi juga di tengah setelah 20 menit atau 30 menit pembelajaran. Kemudian saya juga akan memberikan media pembelajaran yang berbentuk video-video tadi Bu, sehingga menarik perhatian siswa. Jadi siswa fokus karena dia melihat dan mendengar video-video tersebut. Baik Bu Nini, wah dua strategi yang mantap yang dijalankan dalam waktu bersamaannya Bu Nini ya. Tadi ada ice breaking yang akan Bu Nini lakukan pada saat siswa-siswa mulai merasa tidak fokus nih pada saat pembelajaran matematika. Nah, kemudian ada juga media video pembelajaran di mana siswa-siswa akan fokus melihat video tersebut. Nah, kira-kira kedua strategi ini kapan nih kira-kira Bu Nini bisa jalankan ini?
Secepatnya Bu, insya Allah minggu besok udah langsung saya laksanakan, karena saya tidak mau juga berlarut-larut siswa saya ini tidak fokus dalam pembelajaran saya. Nah, kira-kira dalam menjalankan strategi ini, kira-kira siapa yang akan Bu Nini libatkan dalam membantu Bu Nini menjalankan strategi Bu Nini ini? Terutama tentu siswa itu sendiri Bu. Saya akan mengingatkan kembali siswa dengan kesepakatan kelas yang sudah kami buat agar mereka tidak meribut lagi dalam pembelajaran dan fokus dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, nanti saya akan meminta bantuan teman, karena untuk membuat SBK ini ide-ide itu saya belum muncul Bu. Jadi saya meminta rekan sejawat saya nanti untuk memberikan SDG apa yang sudah mereka lakukan sehingga mereka berhasil untuk menarik fokus dari murid-murid mereka. Kemudian yang untuk video-video pembelajarannya itu, saya juga meminta teman saya, ada Bu Tuti Bu, dia pandai IT ya Bu. Karena saya sendiri belum mahir dalam membuat video, jadi saya akan belajar dengan Bu Tuti untuk membuat video pembelajaran itu. Ini tadi ada 2 strategi yang sangat bagus yang akan Ibu lakukan dalam menghadapi siswa-siswa yang tidak fokus ini ya Bu Nini ya. Nah, kalau menurut Bu Nini kira-kira target keberhasilan Ibu ini bagaimana ini? Menurut saya target keberhasilan saya Bu, 80% saja siswa itu sudah kembali fokus untuk belajar pada pembelajaran saya. Itu saya merasa saya sudah berhasil Bu dalam menerapkan strategi tadi. Baik Bu Nini, nah berarti target Ibu 80% siswa sudah fokus ya dalam mengikuti pembelajaran Ibu. Nah di sini nih semoga nanti rencana Ibu berhasil ya. Nah bagaimana nih komitmen Ibu terhadap rencana tersebut nih Bu Nini? Rencana pada minggu besok Bu, saya langsung action nih Bu. Saya langsung menerapkan pembelajaran dengan mengawalinya dengan menggunakan ice breaking tadi Bu. Kemudian di pertengahan saya membuat media-media pembelajaran yang menarik perhatian siswa, karena di situ siswa kan mendengar sekaligus dia melihat. Jadi saya berharap fokus siswa ini kembali Bu pada saat pembelajaran. Baiklah Bu Nini, semoga nanti apa yang Bu Nini lakukan tadi berhasil ya dan berjalan dengan baik dan lancar. Nah Bu Nini, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol nih panjang lebar nih, kira-kira apa nih yang Bu Nini dapatkan dari percakapan kita? Alhamdulillah Bu, setelah bicara dengan Bu Sri, dari tadi saya belum terpikir apa yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid saya ini Bu. Tapi setelah bincang-bincang dengan Bu Sri, alhamdulillah saya sudah mendapatkan ide dan solusi dari permasalahan saya ini. Yaitu mengenai murid saya yang kembali fokus walaupun ada pertengahan pembelajaran Bu. Terima kasih ya Bu. Baik, sama-sama Bu Nini, alhamdulillah ya Bu Nini ya. Nah, bagaimana nih perasaan Bu Nini nih setelah berbincang-bincang dengan saya ini? Saya sudah lega sekarang Bu, karena sudah lepas apa yang ingin saya sampaikan kepada Bu Sri dan sudah mendapatkan solusi lagi. Baik, alhamdulillah sekali ya Bu Nini ya. Dari bincang-bincang kita ini sudah membuat Bu Nini lega dan nggak galau lagi ya terhadap permasalahan yang Bu Nini hadapi. Baiklah Bu Nini, mungkin demikian saja percakapan kita pada pagi hari ini, dan saya tunggu nih kabar baiknya nih minggu depan Bu Nini cerita tentang rencana aksi yang telah Ibu lakukan ya. Iya, insya Allah Bu. Baik Bu Nini, sampai ketemu lagi ya minggu depan Bu Nini. Oke Bu, saya akan beri kabar baiknya dengan Ibu nanti. Berhasil ya Bu. Saya tunggu ya Bu Nini ya. Assalamualaikum Bu Nini. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah ya Bu Sri, Bu Sri tadi sudah selesai ya melakukan percakapan coaching dengan Ibu Nini. Baiklah Bu Sri, setelah saya melakukan observasi atau pengamatan selama Ibu Sri melakukan percakapan coaching tadi, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya ajukan lagi Bu Sri. Boleh ya Bu Sri? Boleh, silakan Bu Elvi. Baiklah Bu Sri, pada saat melakukan percakapan coaching tadi, apa yang sudah Ibu lakukan sehingga apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan tadi terwujud Bu? Alhamdulillah ya Bu Elvia, tadi saya sudah melakukan percakapan coaching bersama Ibu Nini. Yang sudah saya lakukan yaitu saya sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu tadi sudah ada tujuan umumnya, kemudian ada juga tadi identifikasi, kemudian ada juga rencana aksi dan ada tanggung jawab, dan juga tadi saya sudah melakukan kehadiran penuh, di mana tadi saya sebagai coach mampu menghadirkan diri saya sepenuhnya
saya betul-betul meluangkan waktu saya untuk mendengarkan coaching. Saya tidak mengerjakan pekerjaan lain, selalu memperhatikan coaching pada saat berbicara dan menyampaikan segala permasalahannya. Sehingga tadi saya lihat coaching saya itu merasa semangat dan merasa tidak terabaikan, gitu Bu Elvin. Baiklah Bu. Memang betul Bu Sri, dari pengamatan saya selama Bu Sri melakukan percakapan coaching tadi, saya juga mengamati tadi Bu Sri sudah percakapan yang Ibu Sri lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu Sri, sudah ada tujuannya, sudah ada identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawabnya. Kemudian dari kompetensi yang ingin spesifik Ibu Sri observasi tadi, yaitu dengan kehadiran penuh, saya juga memperhatikan tadi Bu Sri sudah berkehadiran penuh gitu, sudah betul-betul memperhatikan coaching dan sepenuhnya hadir untuk mendengarkan percakapan yang dilakukan saat coaching tadi gitu. Kemudian juga saya sudah melihat tadi sudah nampak Bu Sri itu menjadi pendengar aktif. Karena saya lihat tadi Bu Sri betul-betul menyimak setiap jawaban coaching tanpa memotong percakapan coaching tersebut. Kemudian Bu Sri juga saat menyimak itu memberikan respon kalau memang Bu Sri itu mendengar saat coaching tersebut memberikan jawabannya. Saya lihat tadi Bu Sri ada memberikan respon mengangguk gitu Bu Sri. Alhamdulillah, terima kasih sekali Bu Evi sudah mengamati praktek coaching saya bersama Bu Nini. Sama-sama Bu Sri. Nah, setelah ini kompetensi coaching apalagi nih yang ingin Bu Sri kembangkan lagi ke depannya berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Yang ingin saya kembangkan selanjutnya itu mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Elvin, di mana nantinya saya ingin mempelajari lagi bagaimana saya mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching saya, sehingga nantinya saya betul-betul mampu menggali potensi-potensi yang ada pada diri coaching saya, sehingga coaching saya mempunyai ide-ide kreatif menyampaikan strategi dalam pemecahan masalahnya. Begitu Bu Elvi. Baiklah Bu Sri, mudah-mudahan kedepannya setiap melakukan percakapan coaching semoga semakin lebih bagus dan lebih bagus lagi ya Bu Sri, dan bisa memaksimalkan dan menggali potensi coachingnya gitu ya Bu Sri. Amin, terima kasih sekali Bu Elvia atas waktunya. Ya mungkin demikian saja ya Bu Sri pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Terima kasih juga nih Bu Sri sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ajukan tadi ya Bu Sri. Sama-sama Bu Elvi. Baiklah Bu Sri, Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Elvi. Assalamualaikum Bu Nini. Waalaikumsalam Bu Sri. Bagaimana kabar Bu Nini hari ini nih? Alhamdulillah saya sehat Bu. Bu Sri sendiri gimana? Alhamdulillah saya sehat juga Bu Nini. Semoga kita sehat selalu ya Bu Nini dalam Amin. menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, saya dengar tadi nih Bu Nini akan melakukan percakapan coaching nih bersama Ibu siapa ya Bu Nini hari ini? Betul Bu Sri, hari ini saya akan melakukan percakapan coaching bersama Bu Elvi Bu. Baik, dengan Bu Elvi ya. Nah, sebelum percakapan coaching nih, saya sebagai pengamat nih ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih, boleh ya Bu Nini ya? Silakan Bu Sri. Baik, terima kasih Bu Nini. Nah, yang pertama nih pada saat praktek coaching nanti, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilaksanakan pada saat praktek coaching nanti Bu Nini? Rubrik penilaian yang akan saya lakukan nanti bersama Bu Elvi Bu. Yang pertama yaitu menggunakan alur percakapan tirta Bu. Jadi nanti ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik, berarti ada alur tirta ya, ada tujuannya, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, kemudian nantinya kompetensi coaching mana nih yang akan Ibu kembangkan pada saat praktek coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga nanti saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baiklah Bu Nini, tadi kan ada 3 kompetensi nih yang akan Bu Nini kembangkan. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari 3 kompetensi tadi
kompetensi mana yang spesifik ingin Ibu observasi pada hari ini? Kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi pada coaching kami pagi hari ini adalah saya ingin diobservasi tentang mendengarkan aktif, Bu. Karena di sini nanti saya ingin sebagai coach bisa mendengarkan secara aktif hal-hal yang disampaikan oleh coach saya dengan cara saya merespon hal-hal yang disampaikannya dengan cara tatapan mata, kemudian saya memberikan kalimat atau kata-kata motivasi seperti baiklah, oke, bagus gitu. Kemudian saya bisa merespon dengan anggukan atau kode sebagainya gitu sih. Baiklah Bu Nini, jadi tadi yang ingin spesifik diobservasi oleh saya yaitu mendengarkan aktif ya Bu Nini ya. Iya, Bu Sri. Nah, kalau indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa nih Bu Nini? Indikator pencapaiannya tentu jika saya mampu merespon nanti hal-hal yang disampaikan oleh coach saya akan merespon dengan tatapan mata tadi, kemudian saya bisa mungkin dengan kode anggukan atau baiklah, atau dengan kata-kata motivasi itu sangat bagus atau luar biasa begitu sih. Baik Bu Nini, jadi indikator ketercapaiannya nanti apabila Bu Nini mampu mendengarkan aktif, yaitu dengan cara memberikan respon dengan tatapan ataupun senyuman ataupun juga anggukan dan menggunakan kata-kata motivasi ya Bu Nini ya. Iya, betul. Baiklah, cukup itu pertanyaannya Bu Nini. Semoga nanti coaching Bu Nini sukses. Silakan dimulai coachingnya Bu Nini. Izin saya mengamati ya Bu Nini ya. Baik Bu, silakan Bu Sri. Baik Bu Nini, silakan dilanjutkan praktek coachingnya. Oke Bu, saya panggilkan Bu Elvi dulu sebentar ya Bu. Baik Bu Nini. Bu Elvi. Ya, Bu Nini. Kenalkan Bu Sri, ini Bu Elvi. Bu Elvi. Bu Sri. Oke. Assalamualaikum Bu Elvi. Waalaikumsalam Bu Nini. Ketemu lagi kita nih ya Bu Elvi. Iya nih Bu Nini, senang banget nih saya bisa jumpa lagi sama Bu Nini hari ini. Saya senang juga Bu Elvi bisa ketemu kembali dengan Bu Elvi. Apa kabar Bu Elvi pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Nini, walaupun saya sedikit-sedikit pusing juga nih Bu Nini. Ada rasa was-was gitu Bu Nini. Nah kalau Bu Nini apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Elvi. Kenapa Bu Elvi kok pusing? Apa memang yang Bu Elvi pikirkan? Apa sih Bu Elvi yang dipikirkan? Gimana ya Bu Nini? Saya kalau udah mikirkan untuk kegiatan saya besok siang Bu Nini habis zuhur itu saya timbul agak pusing saya Bu Nini dan ada rasa was-was muncul gitu. Ya, ada apa tuh Bu Elvi? Ini Bu Nini, saya 2 hari yang lalu jadwal ngajar saya di kelas 10 TKP jurusan teknik konstruksi dan properti. Nah, jadwal saya di situ jadwalnya itu siang gitu setelah saat zuhur. Nah, 2 hari yang lalu tuh ya saya ngajar di situ, murid-murid saya itu seperti nggak memperhatikan saya saat belajar tuh. Sering saya udah mulai mengajar, mereka masih sibuk dengan aktivitas mereka sendiri. Ada yang sibuk kipas-kipasan lah, ada yang sibuk kepalanya diletakkan di meja lah. Padahal ya Bu Nini, saya tuh rasanya udah membangkitkan semangat mereka nih menurut saya gitu. Saya dengan melakukan ice breaking dan saya juga sudah menampilkan video-video pembelajaran tentang pelajaran hari itu Bu Nini. Tapi respon mereka gitu Bu Nini, nggak memperhatikan saya gitu. Nah, besok jadwal saya lagi di situ Bu Nini habis zuhur. Jadi saya mikir itu pusing nih. Gimana ya biar kejadian tersebut gak terulang lagi gitu Bu Nini. Oh begitu ya Bu Elvi. Jadi Bu Elvi merasa khawatir terhadap pembelajaran besok yang akan dilakukan, karena pada pembelajaran sebelumnya murid-murid ini sudah tidak memperhatikan Bu Elvi pada saat pembelajaran, sementara Bu Elvi sudah melakukan metode-metode pembelajaran menggunakan ice breaking atau menggunakan video-video pembelajaran. Begitu ya Bu Elvi? Benar Bu Nini, betul. Jadi apa kira-kira yang Bu Elvi harapkan dari pembicaraan kita pada pagi hari ini Bu Elvi?
harapan saya Bu Nini bisa menghilangkan rasa pusing saya dan rasa was-was saya untuk masuk kelas TKP besok itu lagi Bu Nini. Mudah-mudahan apakah akan terulang lagi kejadian yang sama seperti 2 hari yang lalu gitu. Kemudian harapan saya bisa mencerahkan pikiran saya Bu Nini, sehingga saya bisa menemukan apa sih kira-kira strategi yang bisa saya terapkan lagi di kelas tersebut agar siswa saya tersebut memperhatikan saya mengajar gitu Bu Nini. Begitu ya Bu Elvi. Jadi Bu Elvi ingin mendapatkan apa kira-kira solusi terhadap permasalahan anak seperti itu ya Bu Elvi. Benar Bu Nini. Kemudian kira-kira apa faktor penyebab dari murid-murid ini tidak memperhatikan lagi nih Bu Elvi dalam pembelajaran? Iya nih Bu Nini. Padahal sebenarnya ya saya sebenarnya kan sudah melakukan ini ya beberapa teknik walaupun mengajar siang. Saya sudah berusaha ada breakingnya, video-video pembelajaran, tapi kan mereka tetap nggak memperhatikan saya nih Bu Nini. Sebenarnya sih ada siswa itu menyampaikan sama saya Bu Nini bahwa mereka itu sebenarnya kelelahan gitu, karena wakil kurikulum kan menyampaikan nih lebih kurang 3 minggu lagi akan diadakan asesmen sumatif akhir, sehingga banyak guru juga sih Bu Nini yang seolah kayak dikejar-kejar menyelesaikan materi pembelajaran gitu Bu Nini. Tapi siswa tersebut menyampaikannya setelah di akhir pembelajaran saya gitu Bu Nini. Berarti sudah ada siswa yang menyampaikan bahwa mereka lelah rasanya ya karena dikejar-kejar waktu karena akan dilakukan tes sumatif gitu ya Bu. Apa respon Bu Elvi pada saat siswa menyampaikan hal tersebut Bu? Karena mereka ya waktu menyampaikan itu kan setelah pembelajaran terakhir ya Bu Nini permasalahannya. Cuma pada saat saya mengajar ya Bu Nini, karena saya melihat karena sebelumnya pembelajaran saya lakukan di kelas itu setelah saya melakukan ice breaking, menayangkan video-video, biasanya mereka sebenarnya semangat aja belajar, cuma yang pada saat hari itu aja tidak gitu. Maka saya waktu itu karena melihat siswa itu berbeda dari sebelumnya, saya menjadi sedikit agak kesal, kecewa lah sama mereka Bu Nini. Akhirnya saya tetap melanjutkan aja pembelajaran gitu, walaupun mereka tidak memperhatikan gitu Bu Nini. Dan akhirnya ya saya kasih aja mereka lagi tugas meringkas di buku cetak gitu Bu Nini. Gitu ya Bu Elvi. Berarti biasanya mereka belajar tidak seperti itu ya Bu, hanya pada saat itu aja ya Bu Elvi. Tadi kata Bu Elvi, murid-murid ini ada yang mengeluh kelelahan ya Bu. Jadi kira-kira apa strategi yang bisa Bu Elvi gunakan untuk mengatasi permasalahan murid yang kelelahan ini dalam pembelajaran Bu? Apa ya Bu Nini? Mungkin bisa saya lakukan dengan merefresh kelelahan mereka kali ya Bu Nini. Kayaknya bisa mengajak mereka belajar di taman sekolah gitu ya Bu Nini. Mungkin kalau saya ajak belajar di taman sekolah membuat pikiran mereka lebih rileks, sehingga bisa menghilangkan kelelahan mereka akibat istilahnya tanda kutip seperti dikejar-kejar menuntaskan materi karena menjelang 2 minggu mau asesmen akhir sumatif ini Bu Nini. Ide yang bagus juga ya Bu Elvi, dengan membawa murid-murid tersebut ke taman sehingga mereka segar kembali, fokus lagi untuk mengikuti pembelajaran Ibu. Kemudian apa kelanjutannya setelah Ibu bawa ke taman, kira-kira apa lagi strategi yang akan Ibu lakukan? Mungkin di taman bisa saya terapkan metode belajar sambil bermain ya kali Bu Nini, sehingga walaupun mereka sudah rileks dan tetap mau ya belajar gitu mata pelajaran saya dengan belajar sambil bermain gitu. Jadi diharapkan nanti dengan mereka itu bermain tapi ada pelajaran juga di situ, mereka lebih semangat lagi belajarnya gitu Bu Nini. Mantap juga itu Bu Elvi, udah dibawa ke taman, diajak lagi belajar sambil bermain. Kira-kira selain dari taman, kemana lagi bisa kita bawa anak-anak nih Bu Elvi agar mereka fresh gitu, tidak lelah lagi dalam pembelajaran? Apa ya? Mungkin bisa saya ajak juga mungkin ya Bu Nini belajar di perpustakaan sambil menggelar karpet itu, jadi duduk lesehan,
Kemudian bisa juga ya sambil nonton video belajar tadi, video tentang materi pelajaran tadi. Jadi dengan mereka duduk lesehan di karpet, ya mudah-mudahan bisa menghilangkan juga nih Bu Nini kelelahan mereka tadi, Bu Nini. Bagus ya Bu, berarti bisa dibawa ke taman, kemudian atau ke perpustakaan, dan selain itu bisa juga menerapkan game-game ya Bu dalam pembelajaran. Benar Bu Nini. Kemudian di antara yang dua ini kira-kira strategi mana yang terlebih dahulu yang ingin Ibu terapkan Bu? Nah besok siang kan saya ada ngajar nih Bu Nini di kelas 10 TKP itu lagi habis subuh. Sepertinya saya coba deh Bu Nini ngajak mereka belajar di taman Bu Nini. Kemudian belajar sambil lumayan tadi di taman Bu Nini. Mungkin itu saya coba dulu lah Bu Nini yang pertama itu. Begitu ya Bu. Jadi untuk yang pertama ini yang ke taman aja dulu ya Bu. Semoga nanti yang dengan membawa anak ke taman, kemudian Ibu melakukan game-game dalam pembelajaran, ini bisa mengatasi kelelahan murid dalam pembelajaran. Amin Bu Nini. Wah mantap ini strategi yang Ibu lakukan. Malah ini mau action langsung besok ya Bu. Iya Bu Nini, insya Allah. Jadi dari hasil bincang-bincang kita ini Bu, karena waktu juga nih Bu Elvi, kira-kira apa yang sudah Bu Elvi dapatkan dari hasil bincang-bincang kita pagi hari ini? Saya menjadi lebih terbuka pikiran saya Bu Nini. Jadi hilanglah rasa pusing dan rasa was-was saya untuk masuk mengajar di kelas 10 TKP besok itu Bu Nini. Saya sudah mempunyai gambaran bagaimana sih nanti mengatasi dalam pembelajaran dengan kondisi siswa saya yang lelah tadi ya Bu Nini, karena memang tinggal 2 minggu lagi nih pembelajaran tatap muka di kelas menjelang adanya asesmen akhir sumatif ini. Jadi saya sudah mempunyai gambaran untuk mengajak mereka besok belajar di taman dan belajar sambil bermain tadi Bu Nini. Alhamdulillah. Jadi bagaimana perasaan Bu Elvi sekarang? Nah, perasaan saya lega Bu Nini, alhamdulillah lega, senang, dan sepertinya plong gitu Bu Nini, tercerahkanlah pikiran saya dengan percakapan kita ini Bu Nini. Semoga rencana Bu Elvi ini bisa berjalan dengan sukses ya Bu. Amin. Terima kasih Bu Nini. Saya tunggu kabar baiknya nih Bu atas keberhasilan Ibu besok dalam upaya mengatasi kelelahan murid ini Bu. Ya Bu Nini, mudah-mudahan saya bisa berhasil ya menerapkannya besok itu ya Bu Nini. Saya akan kabari deh Bu Nini lagi bagaimana hasil saya menerapkan besok itu di kelas 10 TKP-nya Bu Nini. Gak sabaran juga nih saya menyampaikannya sama Bu Nini lagi. Oke, saya tunggu kabar baiknya ya Bu Elvi. Oke Bu Nini. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu Elvi, udah sore nih Bu Elvi. Kita akhiri aja dulu bincang-bincang kita hari ini ya Bu Elvi. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita ada lagi bincang-bincang ya Bu Elvi. Terima kasih nih Bu Nini sudah meluangkan waktu untuk saya nih hari ini. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi ya di lain waktu ya Bu Nini. Jangan kapok-kapok ya Bu Nini, dengarkan setiap curhatan dan permasalahan dari saya nih Bu Nini. Aman Bu Elvi, siap. Oke, kalau gitu saya pamit ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nini. Nah, alhamdulillah nih Bu Nini sudah melakukan coaching dengan Bu Elvi. Nah, baiklah Bu Nini, setelah tadi saya mengamati atau mengobservasi Bu Nini saat melakukan coaching tadi, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan kepada Bu Nini. Boleh ya Bu Nini? Boleh ya? Bu, silakan Bu Sri. Baik, terima kasih. Nah, pada saat melakukan coaching tadi bersama Bu Elvi, apa yang sudah Ibu lakukan sehingga apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi terwujud Bu Nini? Baik Bu Sri, pada pembicaraan coaching kami tadi, saya sudah melakukan pembicaraan sesuai dengan alur tirta, yaitu pertama saya sudah mengajukan, sudah menanyakan tujuan terhadap apa tujuan pembicaraan kita pada pagi hari ini. Kemudian yang identifikasi, saya sudah menggali apa permasalahan dari coach saya. Kemudian untuk rencana aksi, saya juga sudah menanyakan kepada coach saya apa rencana dari penyelesaian permasalahan coach saya tersebut. Kemudian tanggung jawab, saya sudah menanyakan komitmen dari coach saya terhadap solusi atau ketercapaian dari solusi yang akan dilakukan oleh coach saya, seperti itu Bu. Kemudian untuk kompetensi yang dikembangkan, kompetensi mendengarkan secara aktif
Di sini saya sudah mendengarkan secara aktif permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh coach saya. Kemudian saya merespon hal-hal yang disampaikan oleh coach saya dengan tatapan mata, kemudian dengan kode, apakah dengan menyampaikan baiklah, kemudian kata motivasi seperti bagus, sudah mantap, sudah luar biasa, seperti itu. Oh, baiklah, memang betul ya Bu Nini ya. Selama tadi Bu Nini melakukan coaching, saya mengamati bahwa percakapan coaching yang Bu Nini lakukan sudah menggunakan alur Tirta, yaitu tadi saya sudah melihat bahwa Bu Nini sudah menanyakan tujuan dari pembicaraan tersebut. Kemudian sudah ada juga identifikasinya, di mana tadi Bu Nini sudah menggali permasalahan yang dialami oleh coach Ibu. Kemudian tadi juga sudah ada rencana aksi bagaimana Bu Nini mengajukan pertanyaan sehingga potensi-potensi dari coach tersalurkan, coach menemukan strategi terhadap permasalahannya, dan juga Bu Nini sudah menanyakan bagaimana tanggung jawab coach dalam melancarkan rencana aksinya. Dan tadi saya juga sudah melihat kompetensi yang Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif, di mana tadi saya sudah mengamati Ibu bahwa selama percakapan Bu Nini saya lihat memperhatikan sekali coachnya dalam berbicara, kemudian Bu Nini mendengarkan dan juga merespon. Saya melihatnya tadi Bu Nini ada mengangguk, kemudian ada senyum, tatapan mata, dan juga merespon dengan kata-kata seperti Bu Nini mengatakan oke, baiklah, wah bagus, mantap Bu. Nah seperti itu, sehingga saya menilai Bu Nini sudah mendengarkan aktif. Dan juga tadi Bu Nini saya lihat sudah kehadiran penuh ya, tidak ada melakukan kegiatan lain selain dari kegiatan praktek coaching bersama Bu Elvi. Dan juga tadi pertanyaan-pertanyaan yang Bu Nini ajukan sudah mampu menggali potensi-potensi yang ada dalam diri coach tersebut, itu yang menjadi pengamatan saya Bu Nini. Terima kasih Bu. Nah sama-sama Bu. Nah tadi setelah melakukan praktek coaching bersama Bu Elvi nih, apalagi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi Bu Nini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dan ingin saya tingkatkan juga Bu Sri, yaitu ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Karena saya ingin bisa lagi menggali potensi yang ada pada diri coach sehingga dia bisa menemukan ide dan solusi untuk permasalahannya sendiri gitu Bu. Baiklah Bu Nini, semoga kedepannya Bu Nini lebih bagus lagi ya dalam melakukan praktek coaching, dan apa yang menjadi harapan Bu Nini dapat tercapai ya Bu Nini ya. Ya Bu, insya Allah. Baik Bu Nini, tadi kita sudah lama ya, saya juga sudah melakukan observasi terhadap praktek coaching Bu Nini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bertemu lagi ya Bu Nini ya. Ya Bu, insya Allah. Ya baiklah, sampai di sini dulu ya Bu Nini ya. Assalamualaikum Bu Nini. Waalaikumsalam Bu Sri. Demikianlah praktek coaching yang sudah kami lakukan. Semoga bermanfaat bagi guru-guru di seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.